Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di pertemuan ke-12 di mata kuliah manajemen perubahan, di mana untuk pertemuan 12 dan 11 itu menjadi satu ya. Nah, saya akan mengulang kembali materi yang ada di pertemuan 11 dan 12. Kita akan membahas tentang kepemimpinan dan komunikasi. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal-awal, bahwa jadi seorang pemimpin itu harus bisa berkomunikasi. Maka tidak segan-segan selalu saya ingatkan ke teman-teman untuk bisa belajar berkomunikasi dengan baik. Ya, karena komunikasi itu penting. Memang ada kata pepatah yang mengatakan diam itu emas, ya. Diam memang bagus, tapi ada saatnya, ada kalanya kita juga harus bisa berkomunikasi, ya, sehingga kita harus tahu kapan saatnya diam, kapan kita harus tahu kapan saatnya melakukan komunikasi, ya. Oleh karena itu harus bisa menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Nah, komunikasi tidak semudah tulisannya, ya, tidak semudah membacanya komunikasi gitu ya. Ternyata komunikasi ini adalah sesuatu yang harus dipelajari dan dibiasakan agar bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi tidak hanya sekedar asal bicara, tidak hanya sekedar asal menulis, tidak hanya sekedar menginformasikan. Kita harus memiliki pengetahuan yang baik, bagaimana komunikasi yang baik dan benar. Kita harus punya pengalaman kapan harus menggunakan kata-kata secara lebih bijak dan sebagainya. Kita juga harus tahu situasi kapan harus menggunakan komunikasi secara lisan, komunikasi secara tulisan, dan sebagainya. Ya, jadi seorang pemimpin itu harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan lingkungannya, baik dengan bawahannya, dengan mitra bisnisnya, dan sebagainya. Oke, kita masuk. Sedikit saya mengulang bahwa kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, jadi seorang pemimpin sekali lagi bukan dia sebagai seorang Superman, dia seorang yang mengerjakan semua pekerjaannya sendiri. Ya, seorang pemimpin yang baik adalah dia mampu mempengaruhi individu atau kelompok atau orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya, ya, sehingga mereka mau bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi sekali lagi seorang pemimpin itu harus bisa mempengaruhi individu atau kelompoknya. Nah, oleh karena itu dia harus punya kemampuan untuk bisa memberikan arahan, bisa memberikan motivasi, serta menginspirasi. Ya, oleh karena itu seorang pemimpin mungkin tidak bisa terlahir secara instan, ya. Memang ada beberapa orang yang memiliki bakat kepemimpinan, tapi kepemimpinan itu harus diasah sehingga dia bisa lebih berkembang, bisa lebih baik dan sebagainya. Kalau teman-teman mendengar kata Presiden RI pertama, Presiden Insinyur Soekarno, ya, terkenal karena keahliannya berpidato. Itu tidak didapat secara instan. Ya, memang beliau punya bakat di dalam berpidato. Tapi kalau teman-teman pelajari sejarahnya, ya, bagaimana dia dari kecil belajar berpidato, ya, belajar berorasi sehingga menjadi seorang orator yang ulung, ya. Ketika Presiden Soekarno itu berpidato, berorasi, maka banyak sekali orang yang
terkesima dibuatnya ya. Bagaimana ciri-ciri pemimpin yang efektif? Ciri-ciri pemimpin efektif yaitu adalah memiliki visi yang jelas. Dia tahu apa yang harus dilakukan, dia tahu apa yang ingin dicapai, apa targetnya. Ya, oleh karena itu biasanya ketika sebuah organisasi, maka organisasi tersebut akan punya visi dan misi yang harus dicapai oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Ya, visi ini merupakan tujuan dari setiap organisasi atau setiap perusahaan yang ingin dicapai dalam beberapa waktu ke depan. Kemudian seorang pemimpin yang efektif, dia harus mampu berkomunikasi dengan baik. Ya, jadi jangan sampai seorang pemimpin tidak bisa memberikan perintah yang jelas kepada bawahannya, kepada stafnya, kepada anggotanya. Akibatnya kalau pemimpin tadi tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka bisa jadi perintah atau komando yang diberikan tidak mampu dipahami dengan baik oleh bawahannya, oleh anggotanya, oleh stafnya ya. Nah, karena tidak mampu dipahami dengan baik ya tentu saja tidak bisa dilaksanakan ya. Jadi komunikasi itu sangat penting ya. Beberapa kali misalnya akan ada miskomunikasi antara atasan dan bawahan gitu ya, atau dari bawahan dan atasan dan sebagainya. Nah, jangankan dalam lingkup perusahaan gitu ya, ketika kita dalam tahap belajar mengajar seperti ini pun kadang-kadang ada miskomunikasi ya antara saya sebagai seorang dosen dengan teman-teman sebagai mahasiswa. Nah, ini adalah sesuatu yang wajar. Namun bagaimana caranya kita harus bisa meminimalisir miskomunikasi atau salah komunikasi yang terjadi. Jadi di perusahaan pun akan seperti itu ya. Mungkin akan terjadi beberapa kali salah komunikasi, salah informasi dan sebagainya. Tapi tentu saja semua tujuan dari komunikasi diharapkan dapat tercapai dengan baik tanpa adanya miss atau kesalahan. Yang ketiga adalah membuat keputusan yang tepat dan berani. Nah, sudah jadi tanggung jawab seorang pemimpin, dia harus mampu membuat keputusan yang tepat. Ya, bahkan kadang-kadang dia keputusan tersebut bisa dikatakan berani gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman bekerja itu ingat kalian sebagai apa. Kadang ada teman-teman mungkin ada yang bekerjanya sebagai bagian administrasi, sebagai pelaksana. Ini harus tahu batasan tugas dan tanggung jawabnya. Ada kalanya perusahaan tidak memberikan hak untuk membuat keputusan bagi seorang pelaksana misalnya. Ya, misalnya keputusan itu harus dibuat oleh seorang pimpinannya atau bosnya. Ya, maka teman-teman setiap akan melakukan sesuatu yang tidak ada di SOP, ya harus berkoordinasi dengan pimpinan kalian ya, sehingga pimpinan kalian yang akan membuat sebuah keputusan. Nah, seorang pemimpin sebaliknya kalian nanti kalau jadi seorang pemimpin juga harus punya keberanian untuk membuat keputusan ya, memberikan keputusan yang tepat. Nah, ini tidak mudah ya kalau tidak belajar dari sekarang, belajar berorganisasi, belajar bertindak, belajar mengambil keputusan, tentu akan sangat ragu-ragu, akan sangat bingung ketika nanti bekerja harus mengambil sebuah keputusan ya. Berikutnya adalah teori kepemimpinan. Ada macam-macam teori kepemimpinan. Di sini dikatakan yang pertama teori kepemimpinan sifat atau trait teori. Di mana di sini dikatakan bahwa kepemimpinan didasarkan pada sifat bawaan seperti karisma. Oh ini kurang H ya, mohon maaf. Karisma itu ya karismatik gitu ya. Jadi bagaimana seseorang itu punya kelebihan yang dipandang orang itu istimewa gitu ya.
atau punya kepercayaan diri dan kecerdasan. Jadi seorang pemimpin dilihat karena dia punya karisma, dia punya kepercayaan diri dan kecerdasan. Tadi misalnya Presiden Soekarno, dia punya karisma luar biasa ketika berpidato sehingga diangkat menjadi seorang pemimpin. Misalnya ya gitu ya. Atau misalnya ada seorang yang diangkat jadi seorang pemimpin karena dari kecerdasannya, dia punya intelektual yang tinggi yang mampu mengambil keputusan dengan baik misalnya. Atau yang kedua adalah teori kepemimpinan perilaku. Ada seseorang itu yang diangkat menjadi seorang pemimpin karena sifatnya mungkin ya, karena misalnya dia seorang yang jujur, dia seorang yang amanah gitu ya. Nah, maka dia diangkat menjadi seorang pemimpin di dalam kelompoknya. Atau berdasarkan situasional, yaitu kepemimpinannya tergantung pada situasi tertentu, misalnya termasuk tugas dan hubungan antara pemimpin dan bawahan. Nah, situasional ini ya tergantung dari situasi dan kondisi. Misalnya misalnya di kampus gitu ya, ada dosen yang dipilih karena misalnya dia punya pengalaman untuk menjadi seorang eh, ketua 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 jurusan ya. Nah, misalnya setelah dia masa waktu tanggung jawabnya sebagai ketua jurusan berakhir, dia berhenti, dia selesai, kemudian bertugas kembali sebagai dosen, sebaliknya dosen lain ada yang menggantikan dia sebagai ketua jurusan ya, terjadi pergantian kepengurusan dan sebagainya ya, tergantung dari situasi-situasi yang dihadapi di kampus tersebut misalnya. Nah, ini adalah kepemimpinan berdasarkan situasional. Teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Yang pertama adalah teori perilaku, fokus pada tugas atau task oriented. Di sini dikatakan bahwa pemimpin lebih fokus pada pencapaian tugas dan hasil. Ya, dikatakan bahwa pemimpin itu berfokus pada hasil yang ingin dicapai. Jadi dia membebaskan gimana prosesnya, yang penting nanti hasilnya sesuai ya, atau bisa selesai dan sebagainya. Atau ada juga pemimpin yang berfokus pada hubungan atau relationship oriented, di mana pemimpin lebih memperhatikan kesejahteraan tim dan hubungan interpersonal. Jadi pemimpin yang berfokus pada hubungan ini, dia lebih memperhatikan hubungan antar personalnya ya. Jadi pemimpin ini misalnya kalau ada pegawai yang sakit, dia memberikan toleransi, dia bertanya gimana keadaannya dan sebagainya. Untuk tugas gampang lah, nanti aja diselesaikan, yang penting sembuh dulu dan sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah pemimpin yang berfokus pada hubungan. Kemudian berdasarkan teori situasional, pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinannya berdasarkan kematangan dan kesiapan timnya. Nah, jadi pemimpin tadi melihat anak buahnya tadi, stafnya tadi itu adalah orang yang seperti apa. Misalnya bawahannya adalah orang yang lebih senior, maka ketika dia memberikan perintah, dia tahu perintah yang harus diberikan seperti apa ya. Tentu berbeda ya ketika kalian menjadi seorang pemimpin memberikan perintah kepada bawahan yang lebih senior yang sudah paham pekerjaan dengan anak baru yang belum paham pekerjaan ya. Sekali lagi, misalnya kalau orang yang lebih senior yang sudah tahu pekerjaan ya sudah, biasanya tinggal disampaikan apa tugas yang menjadi kewajiban dari pegawai tersebut, karena dia sudah tahu bagaimana cara harus menyelesaikannya,
kapan harus bagaimana prosesnya dan sebagainya. Kalau anak baru ya biasanya harus lebih detail ya, harus lebih dibimbing dan sebagainya. Teori kelompok. Definisinya di sini adalah pemimpin efektif bekerja dalam konteks kelompok, memahami dinamika kelompok dan mendorong kerja sama. Konsep utamanya adalah pemimpin bertindak sebagai fasilitator bukan hanya sebagai pengarah. Nah, jadi di sini maksudnya adalah bahwa pemimpin itu juga dia menjadi seorang fasilitator, dia memfasilitasi apa yang menjadi permasalahan di dalam kelompok tersebut. Jadi dia tidak hanya sekedar sebagai pengarah atau yang menyuruh gitu ya. Dia harus bertanya apa masalah yang sedang dihadapi sehingga tugasnya belum selesai, sehingga pekerjaannya belum sesuai target dan sebagainya. Kemudian dia mendorong partisipasi dan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ketika ada permasalahan, dia kemudian memberikan dorongan nih kepada pegawainya, kepada bawahannya, sehingga mereka mau untuk berpartisipasi dan berkolaborasi ya, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya. Bagaimana aplikasinya? Misalnya cocok untuk organisasi dengan struktur tim yang kuat ya. Jadi di sini anggota-anggotanya sudah pengalaman ya. Jadi mereka tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, berbeda kalau misalnya untuk sekali lagi untuk anak-anak misalnya anggotanya adalah anak-anak baru yang belum tahu apa-apa, ya susah ini ya. Diharapkan untuk bisa berpartisipasi karena mereka nggak paham dengan apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Berikutnya adalah partisipatif, yaitu pengertian kepemimpinan partisipatif adalah pemimpin melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Jadi dikatakan bahwa seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan. Nah, kadangkala seorang pemimpin mengambil keputusannya itu berdasarkan pertimbangannya sendiri, tapi ada juga seorang pemimpin yang mengambil keputusan berdasarkan saran atau pendapat dari anggotanya. Nah, di sini disampaikan bahwa kepemimpinan partisipatif itu adalah melibatkan anggota tim, ya. Sehingga apa yang didapatkan keuntungannya yang pertama akan meningkatkan keterlibatan dan komitmen dari tim ya karena mereka diberikan kesempatan untuk berpartisipasi sehingga ketika diputuskan mereka senang, mereka merasa bahwa ini juga bagian dari apa yang mereka harapkan sehingga mau melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan. Yang kedua adalah mendorong ide dan inovasi dari anggota organisasi. Ya, jadi dengan banyak orang biasanya akan lebih banyak ide akan lebih banyak inovasi sehingga diharapkan hasilnya akan lebih baik. Tapi selain keuntungan juga akan punya tantangan ya, karena banyaknya yang diharapkan untuk berpartisipasi sehingga terlalu banyak ide, maka waktu yang dibutuhkan akan lebih lama untuk membuat keputusan ya, akan menimbang-nimbang mana ide mana yang lebih baik gitu ya. Nah, ini juga merupakan tantangannya. Kemudian tidak selalu efektif dalam situasi yang membutuhkan tindakan cepat. Nah, karena waktu yang dibutuhkan terlalu lama sehingga kadangkala tidak selalu efektif ya. Misalnya dalam beberapa situasi yang butuh keputusan yang cepat ya, karena mendesak ya kita nggak mungkin menunggu ide-ide, menunggu partisipasi dari anggota kita ya kalau misalnya waktunya sudah mendesak. Mengapa komunikasi penting? Komunikasi penting yang pertama adalah membantu menjelaskan visi dan tujuan perubahan ya, sehingga anggota tahu visi dan tujuan perubahan itu sebagai apa, kemudian bagaimana dilaksanakan dan apa tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan mengurangi resistensi terhadap perubahan.
Nah, karena sudah disampaikan dengan komunikasi yang baik, tentu diharapkan orang yang diberikan penjelasan tadi paham, sehingga mereka tidak resisten atau tidak bertahan untuk tidak menerima perubahan, ya, sehingga mereka mau berubah. Peran komunikasi yang pertama memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu, ya. Jadi orang yang diberikan penjelasan paham, gitu ya. Yang kedua, mendorong dialog terbuka untuk menangani kekhawatiran karyawan. Sehingga kalau ada karyawan yang merasa khawatir dengan adanya perubahan, dibuka ruang untuk berdialog, untuk berbicara, berkomunikasi, sehingga bisa terjadi tanya jawab. Bisa dijawab segala keresahan, segala keluh kesah yang menjadi pertanyaan dari pegawainya. Yang ketiga, menginspirasi dan memotivasi anggota organisasi untuk mendukung perubahan. Nah, tadi ya, ketika dia sudah diberikan pengertian, dia sudah diberikan waktu untuk bertanya, dan bahkan memberikan ide atau partisipasi, maka anggota tadi diharapkan juga akan tergerak, akan terinspirasi, dan memotivasi mereka untuk mendukung perubahan. Teori kewibawaan kepemimpinan. Banyak pemimpin-pemimpin itu yang ditakuti, tapi hanya sekedar ditakuti, ya, bukan seorang pemimpin yang memiliki kewibawaan. Maksudnya seperti apa? Nah, misalnya kalau teman-teman bekerja di sebuah perusahaan, ketika ada pimpinannya bekerjanya dengan giat, bekerjanya dengan tekun. Tapi ketika pimpinannya tidak ada, misalnya bekerjanya males-malesan atau bahkan tidak bekerja. Nah, ini karena pemimpin yang ada di sana itu adalah bukan seorang pemimpin yang berwibawa, tapi pemimpin yang ditakuti. Jadi ketika tidak ada pemimpinnya, biasanya pegawai malas bekerja. Tapi kalau jadi seorang pemimpin yang berwibawa, tidak ada pimpinannya sekalipun, pegawainya tetap bekerja dengan giat, ya, karena mereka merasa segan kalau bekerja secara main-main misalnya, ya. Nah, definisi kewibawaan pemimpin adalah kepemimpinan didasarkan pada otoritas formal dan kewenangan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Jenis otoritasnya bisa tradisional, bisa karismatik, bisa legal, rasional. Tradisional maksudnya adalah berdasarkan adat atau kebiasaan. Karismatik yaitu berdasarkan daya tarik pribadi pemimpin. Legal atau rasional berdasarkan aturan atau hukum yang berlaku. Apa kelebihannya? Kelebihannya memberikan struktur yang jelas, meningkatkan stabilitas dalam organisasi. Sedangkan kekurangannya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Komunikasi dalam manajemen perubahan. Strategi komunikasi yang efektif menggunakan berbagai saluran komunikasi, bisa berupa rapat, email, media sosial, dan sebagainya, ya. Jadi tidak hanya melalui lisan saja. Kemudian menyesuaikan pesan dengan audiens. Bagaimana audiensnya? Disesuaikan. Jadi misalnya ketika para pendengar atau ketika bawahan kita adalah orang yang sangat sibuk, tidak mungkin kita memberikan pesan hanya dengan lisan, ya, tidak didengar misalnya. Nah, bisa berupa tulisan, ya. Jadi kapan saja si staf tadi, anggota kita atau bawahan kita tadi punya waktu untuk istirahat, kemudian bisa mendengar atau membaca informasi yang kita berikan. Kemudian memberikan umpan balik untuk meningkatkan proses perubahan. Nah, setelah pesan tadi didengar, pesan tadi dibaca, pesan tadi dilihat, maka sebaiknya minta umpan baliknya. Ya, umpan balik ini bisa berupa ungkapan apakah sudah paham, gitu ya, atau ada pertanyaan dan sebagainya. Nah, ini merupakan ungkapan umpan balik yang untuk mengetahui bagaimana
proses informasi tadi sudah diterima atau belum gitu ya, atau tidak dimengerti. Sehingga dengan adanya umpan balik kita akan bisa mengevaluasi apakah informasi diberikan sudah diterima, apakah perubahan yang diinginkan sudah berjalan dan sebagainya. Hambatan komunikasi bisa jadi karena kurangnya transparansi ya, sehingga banyak orang yang curiga kalau adanya dilakukan perubahan gitu ya. Oh, jangan-jangan gitu ya. Nah, ini karena kurangnya transparansi. Ketidakjelasan pesan. Nah, ketidakjelasan pesan mengakibatkan mungkin orang yang diberikan informasi tidak paham ya, tidak jelas sehingga bingung mau melakukan apa. Kemudian bisa juga resistensi terhadap informasi baru ya, kalau misalnya ragu-ragu, tidak jelas, kurang paham dan sebagainya sehingga dia tidak mau berubah, dia bertahan, dia resisten terhadap informasi baru tadi. Oke, itu oh, sorry. Oke, itu saja untuk materi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.